Kita siap-siap dulu. Ini udah 14.42. Jadi ini sebenarnya acara yang sangat berharga banget buat gue, karena ini acara Movest. Acara Movest ini diinisiatori oleh seorang mentor gue, guru gue, orang yang membuat segalanya mungkin buat gue sekarang, orang yang ngajari banyak hal buat gue. Dan beliau tahun depan udah kuliah di luar negeri, jadi ini mungkin Movest yang terakhir sebelum dia balik dia pegang. Nyari jodoh. Kalau ada sih, gue bakal mention Pistachio. Ya biasa kita bahas di kuliah, Mas. Sekarang kita OTW ke Danapala. Jadwal gue harusnya tadi jam 11, terus pagi ini ubah jadi jam setengah 4. Tema Indonesia won't be hit by recession in 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yap. Tadinya gue pengen ya udah apa yang gue sampaikan di acara tadi itu gue masukin aja ke video, terus gue tambahin supi, gue tambahin mograf, gue tambahin b-roll and done gitu. Cuman ternyata ketika gue minta file mentahnya, ketika gue minta rekaman diri gue, ternyata butuh beberapa hari untuk memproses itu, dan gue sangat menghargai itu. Jadi ya udahlah, mari kita rangkum apa yang gue bicarakan di panggung tadi di sini sekarang. Expecto Patronum! Tapi sebelum itu kita membahas sedikit lagi soal resesi. Sedikit aja. Gini, seperti yang kalian tahu dan seperti yang sering gue bahas juga di akhir tahun ini, di akhir tahun 2022 ini banyak banget konten yang ngebahas soal kemungkinan Indonesia jatuh dalam resesi di tahun 2023 ya kan. Terus salah satu konten kreator finansial, orang yang sangat pinter, orang yang sangat jenius menurut gue, si Felicia, itu sempat nge-bikin konten. Terus di dalam konten itu dia bikin ya hal yang ringan lah ya, kayak Money Influencer Index namanya. Jadi dia melist influencer finansial di Indonesia, terus opini mereka tentang resesi di tahun 2023. Anehnya gue masuk. Padahal gue bukan ahli finansial dan gue bukan influencer, tapi entah kenapa Feli masukin nama gue di situ. Oke lah. Feli itu bikin kayak semacam indikator ya. Kalau influencer ini punya pandangannya negatif di tahun 2023, dia kasih poin 1. Kalau punya pandangan positif, dia kasih poin 0. Nah, di antara 10 ini, ternyata cuman gue yang dikasih poin 0. Artinya cuman gue yang melihat dengan cara yang berbeda gitu, menurut Feli. Kenapa gue bisa mengatakan kemungkinan resesi itu bisa kecil? Karena gini, resesi itu adalah sesuatu yang bisa didefinisikan secara konkret sebenarnya. Jelas gitu loh pengertiannya. Dan bisa dikalkulasikan secara matematika ekonomi gitu. Gue balik dulu ke pemahaman resesi ya. Ketika situasi sulit, ketika ada PHK, ketika sales mengalami penurunan atau orang mulai kurang berbelanja, itu belum bisa kita definisikan sebagai resesi. Resesi adalah keadaan di mana di suatu negara ekonominya mengalami pertumbuhan negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Apa yang didefinisikan sebagai pertumbuhan negatif? Ketika GDP yang kita miliki nilainya lebih rendah bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Itulah yang disebut dengan pertumbuhan negatif. Nah, ketika ini terjadi 2 kali berturut-turut, maka situasi itu secara teknikal bisa dibilang sebagai resesi. Artinya ada perlambatan ekonomi yang signifikan di dalam suatu wilayah atau negara. Inflation that makes you wonder maybe he should spend more time in Delaware and not work. The Bank of England today made another emergency intervention into the British economy. It's the 3rd time it's been forced to act. Fallen to its lowest level ever against the US dollar. The City of London woke up to a currency crisis. The Bank of England has said that it will buy as many long-dated. Nah, tahun ini Amerika Serikat mengalami itu 2 kuartal mereka berturut-turut pertumbuhan negatif.
Tapi mereka pun masih menolak dikatakan resesi. Si Yellen, Menteri Keuangannya, mengatakan kami tidak dalam keadaan resesi, kami sedang transisi. Wah, bisa aja ibu ini. Dan emang ternyata di kuartal ketiga ekonomi mereka tumbuh gitu loh. Artinya ya bisa dibilang secara teknikal mereka tidak lagi dalam keadaan resesi. Nah, sekarang kita tinggal lihat apa saja komponen penghitungan GDP. Komponen penghitungan GDP adalah ketika konsumsi rumah tangga ditambah investasi, ditambah government spending, ditambah ekspor dikurang impor. Itulah cara mengukur GDP itu sendiri. Komponen pembentuk dari GDP setiap negara berbeda nih. Persentase dan komposisinya berbeda, termasuk di Indonesia. Indonesia paling besar apakah dari ekspor impor? No. Penyumbang GDP terbesar di Indonesia masih dipegang oleh sektor konsumsi rumah tangga. Dan ini sangat-sangat besar di Indonesia. Lebih dari 65% persentase dari GDP kita itu bergantung pada konsumsi rumah tangga. Jadi apakah kemungkinan Indonesia jatuh ke dalam resesi di tahun 2023 itu benar-benar 0%? Jawabannya enggak. Tetap ada resikonya, tetap ada kemungkinannya. Dan resiko ini bisa aja muncul dari apa yang dikenal sebagai animal spirit. There's a boom and bust cycle and good reason to fear it. Play low interest rates. It's the animal spirit. Misalnya kalian lagi nongkrong di luar sekarang sama teman kalian lagi rokokan gitu, nggak ada atap di outdoor. Terus tiba-tiba teman kalian bilang, lagi hujan ya. Apa yang akan kalian lakukan? Ya, kemungkinannya dua hal. Pertama, ngelihat ke arah langit, memastikan apakah ada air yang benar-benar jatuh. Kedua, kalian akan melihat tangan kalian apakah ada tetes hujan yang jatuh atau enggak. Itulah contoh bagaimana animal spirit, bagaimana insting hewani, naluri kebinatangan masih melekat pada makhluk yang bernama manusia. Dan itu mempengaruhi kita di hampir semua aspek kehidupan kita, termasuk ekonomi. Itulah yang dijelaskan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya The General Theory Employment, Interest, and Money, yang dibuat tahun 1936. Dan kalau kalian ingin belajar makroekonomi secara komprehensif dan kalian ingin mencari fundamental yang bagus dalam memahami makroekonomi, maka gue sangat menyarankan kalian membaca buku. Dan berita baiknya, kalau kalian download Kindle, ini nggak disponsori Kindle ya, buku ini tersedia secara gratis. Jadi selamat membaca. Kalau kalian mengenal Keynes itu sendiri, dia orang Inggris, silver spoon, orang yang sangat-sangat terdidik, well educated ya. Dia percaya kapitalisme itu menyisakan penyakit dan masalah buat masyarakat, buat sosial, dan menimbulkan kesenjangan yang luar biasa. Tapi di satu sisi, dia nggak percaya kalau komunisme adalah solusinya. Ketimbang mengganti sistemnya, kenapa kita nggak perbaiki aja sistemnya? Dan dia mencari jalan tengah. Dia berpendapat bahwa sebenarnya ekonomi klasik itu punya banyak masalah. Sebenarnya output itu dibentuk sama demand agregat, bukan supply agregat. Terus Keynes juga berpendapat jika good governance adalah kunci dari kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat. Makanya pemerintah dalam suatu negara harus bersih dari korupsi, bersih dari langkah spontan yang sembrono, dan bersih dari kepicikan. Itulah yang berusaha dikemukakan oleh Keynes di bukunya General Theory Employment, Interest, and Money. Jadi menurut Keynes, seringkali manusia ketika mengambil keputusan finansial dan ekonomi itu tidak berdasarkan dengan matematika ekonomi yang rasional, tapi lebih didorong dengan naluri hewani yang mereka miliki. Hingga mereka membuat keputusan yang irasional, karena mereka ingin bertahan hidup, mendapatkan tempat yang lebih baik, dan mendapatkan keuntungan hidup yang lebih baik. Jadi mereka mengabaikan faktor-faktor rasional dan memilih untuk mengikuti insting mereka sendiri dalam mengambil keputusan finansial ataupun ekonomi. Dan inilah yang terjadi gitu loh. Dan kalau ini terjadi dalam isu resesi, maka ini bisa membahayakan masyarakat ataupun negara itu sendiri. Pun kita sudah kalkulasikan, tapi ketika kita tahu orang yang kita dengarkan, orang yang kita lihat di YouTube, orang yang selama ini kita jadikan pedoman, bicarakan kemungkinan datangnya resesi di tahun depan, dan yang ngomong itu bukan cuma dia doang, tapi orang-orang lain juga. Walaupun kalian sudah menghitung itu secara matematis ya, maka itu bisa saja mempengaruhi keputusan finansial kalian. Kalian menahan spending, tidak berinvestasi, tidak berbelanja, paradox of thrift pun terjadi. Akhirnya resesi terjadi karena orang-orang takut akan terjadi resesi, hingga kegiatan ekonomi menurun karena masyarakat menahan belanja. Savings is destruction. That's the paradox of thrift. Don't keep money in your pocket or that growth will never live, because business is driven by the animal spirit. Dan ini terjadi juga pada fenomena NFT awal tahun kemarin ya. Ya, nama Ghazali tiba-tiba trending di jagat media sosial. Bukan 100%, bukan 100%, bukan 1000%, bukan 1000%, bukan 8000%. Mengingat Mas Ghazali ini juga mengaku kaget. Al Ghazali
Ini naratif ekonomi, nilai ekonomi realnya nggak ada gitu. Kita terdoktrin dengan ideal, visi, teknologi, metaverse, smart contract, utility, dan lain sebagainya. Akhirnya kita benar-benar percaya, oh that's a future. Dan akhirnya berbondong-bondong orang masuk ke dalam market NFT. Yang mana sebenarnya esensi dasar dari NFT itu sendiri tidak dibuat untuk hal-hal seperti itu gitu. Ini juga yang sangat gue sayangkan. Dan hal ini besar dipengaruhi oleh faktor influencer. Kalian boleh menonton konten influencer, menjadikan pendapat dan opini dia sebagai preferensi, tapi di satu sisi jangan telan mentah-mentah. Kita dikasih sesuatu di dalam kepala kita yang kita kenal dengan nama otak dan harus digunakan. Kadang ya masalah kita adalah ketika kita melihat seorang influencer, kita melihat seorang public figure, dia mengatakan A, walaupun secara rasional kita nggak berpikir A itu akan terjadi, ya kita percaya. Kita ikuti karena dia influencer. Nah, once itu salah, lu nggak bisa nyalain influencer atau public figure itu karena keputusan ada di tangan lu, cuy. Ya kan? Makanya bijaklah memahami arus informasi yang masuk gitu loh. Termasuk gue sendiri. Kalian jangan telan omongan gue mentah-mentah. Pelajari lagi, kritisi lagi, telaah lagi karena gue manusia yang nggak luput dari salah gitu. Dan gue pengen semua penonton gue ya bukan orang yang akan langsung mengaminkan apapun yang gue sampaikan. Jadikanlah itu referensi kalian. Artinya referensi adalah kalian punya referensi yang lain, pandangan yang lain, perspektif yang lain. Sehingga kalian bisa mencerna dan berdikari atas semua keputusan yang kalian ambil ke depannya gitu. Jadi ya, itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.